Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak hebat seluruh Indonesia? Senang sekali hari ini Pak Guru berjumpa kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran ini, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi 4 ciri kebahasan teks diskusi. Jadi ada 4 kebahasan teks diskusi yang masuk dalam kata kunci kita, yaitu kohesi, koherensi, konjungsi, modalitas. Pada kohesi dan koherensi, kita nanti akan menemukan yang namanya pengulangan kata, sinonim, antonim, hiponim, rujukan, substitusi, dan juga elipsis. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kohesi adalah kepaduan bentuk. Kohesi ini ada dua, yaitu secara leksikal dan secara gramatikal. Yang pertama, kohesi leksikal, yaitu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Jadi pemilihan kata diksi dalam bentuk pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Jadi pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Mari kita bahas satu persatu. Berikut adalah contoh kalimat pengulangan. Poster-poster itu merusak keindahan karena ditempel pada tiang listrik, ditempel pada pohon, ditempel pada dinding pertokoan. Nah, kalian menemukan ada beberapa frasa pengulangan. Frasa apa itu? Ya, tepat sekali, yaitu ditempel pada. Pada kalimat ini dituliskan 3 kali. Dalam diskusi biasanya kita untuk meyakinkan memang perlu menegaskan dengan cara mengulang. Namun dalam pembahasan yang lain nanti di ciri yang lainnya, pengulangan ini justru kita hindari. Contoh berikutnya tentang kalimat bersinonim. Ia kagum dengan pria yang duduk ngobrol bersama kakaknya. Lelaki itu sederhana namun berbudi mulia. Ada sinonim kalian temukan pada 2 kalimat ini? Iya, tepat sekali, yaitu pria bersinonim dengan luar biasa, lelaki. Ini juga dilakukan untuk mencegah pengulangan, yaitu dengan mencari sinonimnya. Berikutnya adalah contoh antonim. Internet mempunyai dampak yang baik pada perkembangan pendidikan. Namun demikian, ada juga dampak buruknya. Apa kalian menemukan antonim di kalimat ini? Oh iya, tepat sekali, yaitu baik yang berantonim dengan buruk. Ini untuk perbandingan, untuk pembanding, ya. Jadi menggunakan antonim. Berikutnya adalah hiponim. Hiponim itu adalah kata umum dan kata khusus. Jadi ada kata khususnya. Berta suka sekali menanam bunga. Kata khususnya, bunga yang ia tanam adalah anggrek, mawar, dan melati. Ini yang disebut dengan hiponim, menggunakan kata-kata lebih khusus. Kemudian kohesi yang berikutnya yaitu kohesi gramatikal, yaitu kepaduan yang dicapai menggunakan elemen aturan gramatikal tata bahasa yang dapat berbentuk rujukan, substitusi, dan elipsis. Secara gramatikal, kita akan membahas 3 bentuk. Mari perhatikan, yang pertama adalah contoh rujukan. Pada umumnya, sosial media digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka. Juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Di sini ada yang Pak Guru tandai, yaitu frasa atau kata mereka. Apakah kalian tahu kata mereka ini merujuk kepada kata yang di mana atau frasa yang mana? Luar biasa tepat. Mereka yang dimaksud sini adalah remaja. Jadi ini yang disebut kata rujukan. Mereka pada kalimat di sini merujuk pada remaja. Berikutnya substitusi atau penggantian. Nah, ini yang digunakan juga untuk mencegah pengulangan. Substitusi umumnya digunakan menghindari repetisi. Yang pertama tadi repetisi yang kita mengulang-ulang, ditempel pada, ditempel pada, ditempel pada. Maka pada substitusi, pengulangan itu bisa kita ganti. Contoh
kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan masih banyak lainnya. Contoh kalimat. Untuk praktik besok pagi, kita membutuhkan jeruk nipis, belimbing, lampu LED, uang logam atau tembaga, paku, dan kabel. Benda-benda tersebut sudah ada dalam tasku. Nah, tersebut di sini adalah substitusi, yaitu menggantikan. Kalian paham? Frasa yang digantikan oleh tersebut adalah luar biasa. Hebat, tepat sekali. Yaitu benda-benda yang akan dibawa untuk praktik besok pagi. Jeruk nipis, belimbing, lampu LED, uang logam, tembaga, paku, dan kabel disubstitusi menjadi sebuah kata tersebut. Mudah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pada elipsis, pelesapan. Ini juga bertujuan untuk menghindari repetisi. Contoh kalimat. Aku memakai kemeja putih dan aku memakai celana biru. Di sini ada repetisi, pengulangan. Frasa apa yang diulang? Tepat sekali. Aku memakai. Ini adalah pengulangan. Nah, pada elipsis, kata yang berulang ini kita lesapkan, kita hilangkan menjadi aku memakai kemeja putih dan celana biru. Maknanya tetap sama, walaupun frasa aku memakai dihilangkan, maknanya tidak berubah. Contoh yang kedua, Albert sedang sakit sehingga ia tidak masuk sekolah. Di sini yang ada adalah substitusi. Nah, di sini ada substitusi. Kalian menemukan substitusi apa? Tepat, ia. Ia di sini Albert. Ini juga bisa menjadi rujukan. Yang dimaksud ia di situ adalah Albert. Tapi ini substitusi. Ya. Kata ia ini bisa kita hilangkan, bisa kita lesapkan menjadi Albert sedang sakit sehingga tidak masuk sekolah. Contoh yang ketiga. Aku sudah melupakan kejadian kemarin, tetapi dia belum melupakannya. Kalian menemukan pengulangan? Ya, yaitu frasa melupakan. Ini berarti salah satu harus kita hapus, kita lesapkan. Aku sudah melupakan kejadian kemarin, tetapi dia belum. Demikian untuk elipsis. Kalau tadi membahas kohesi, ciri yang kedua yaitu koherensi. Koherensi adalah tersusunnya urean atau pandangan sehingga bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra, atau hubungan logis antara bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. Ini menurut KBBI. Contoh paragraf. Mencegah penyebaran virus corona sangatlah mudah. Kita hanya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, itu saja. Biasakan mencuci tangan sebelum makan atau minum, hindari keramaian dan aktivitas di luar rumah kecuali jika ada keperluan mendesak saja, kenakan masker dalam setiap aktivitas. Apa kalian bisa memahami satu paragraf ini secara utuh? Apa topik yang dibahas? Apa tema dari paragraf ini? Ya, mencegah penyebaran virus corona. Dijelaskan cara mencegahnya, menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu berupa mencuci tangan, hindari keramaian, dan mengenakan masker. Maka paragraf ini menjadi sangat padu. Hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu saling terpaut, saling berkaitan. Maka paragraf seperti ini disebut paragraf yang koherensi. Artinya paragrafnya padu antar frasa, antar kalimat dalam satu paragraf. Kita simak contoh yang kedua. Pemerintah Kota Jayapura menerapkan PPKM level 3 untuk meminimalkan munculnya gelombang 3 COVID-19. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran-saluran air yang tersumbat. Pemerintah juga akan melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi langkanya minyak goreng di Kota Jayapura. Kalian paham yang dimaksudkan paragraf ini? Ya, sulit bukan? Secara kohesi, paragraf ini berkohesi. Pemerintah Kota Jayapura dilakukan pengulangan di sini pemerintah. Kemudian di sini diulang lagi pemerintah.
Kota Jayapura diulang lagi di bagian kalimat ketiga. Secara kohesi, paragraf ini memiliki kohesi, keterpautan, adanya pengulangan kata atau frasa. Namun, secara makna bentuknya, kalimat yang pertama tentang menerapkan PPKM level ketiga, tapi langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjaga kebersihan lingkungan terutama saluran air yang tersumbat. Tentu saja kalimat pertama ini tidak nyambung dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang ketiga, pemerintah melakukan operasi pasar mengantisipasi langkanya minyak goreng di Kota Jayapura. Ini juga tidak ada kaitannya. Satu paragraf, 3 kalimat yang tidak saling berkaitan. Maka jika ada paragraf seperti ini disebut tidak koherensi. Jadi kalian nanti ketika menulis teks diskusi ataupun teks-teks yang lain harus ada koherensi dalam setiap paragraf, bahkan antar paragraf. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi atau kata sambung yang berfungsi menyambungkan, menghubungkan pikiran dua pengertian. Kata konjungsi menghubungkan bisa dua kata, dua frasa, klausa dalam satu kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf atau antar paragraf. Biasanya konjungsi itu terbagi dalam 3 hal. Yang satu yaitu konjungsi dan ini menandai hubungan setara dan penambahan. Kemudian kalau ada konjungsi atau, itu berarti menandai hubungan pemilihan, dan kata tetapi itu menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Sementara itu pembagian konjungsi dengan contoh konjungsinya adalah seperti berikut ini. Ada konjungsi waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan. Selanjutnya penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan. Itu untuk konjungsi. Selanjutnya, materi kita tentang modalitas. Jadi, ciri kebahasaan teks diskusi yang keempat adalah modalitas, biasa disebut juga derajat kepastian. Modalitas adalah sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Jadi statement atau topik yang kita sampaikan, argumentasi yang kita sampaikan itu akan membuat orang setuju dengan pendapat kita, atau kita buat mereka menjadi ragu dengan pendapatnya. Contoh, frasa atau kata. Modalitas kepastian adalah dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, hampir, nyaris, dan lain-lain. Contoh kalimat. Kami pasti datang pada acara wisudamu itu. Jangan khawatir. Ya, ada kata pasti. Makalah ini harus dikumpulkan secepatnya kalau tidak akan menghambat kelulusan. Nah, ini adalah contoh kalimat modalitas. Demikian anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kalian belajar bersama Pak Guru. Kita akan berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan. Waniambe.